Yennefer mengadakan pesta sebelum konklave dimulai bukanlah untuk bersenang-senang, tapi untuk mengidentifikasi siapa sosok penyihir Aretuza di balik pergerakan Rience. Tentunya fokus mereka ada pada satu penyihir yang dicurigai, yaitu Stregoboi. Geralt memulainya dengan mengungkit masalah Renfri, sedangkan Yennefer bertemu Istredd yang mengungkapkan masalah kitab monolit semakin meyakinkan Yenny, karena setelah Istredd dan Triss telusuri, kitab itu ada pada Stregoboi. Jadi rencananya harus ada seseorang yang menyelinap ke kantor dia untuk mencuri kitab itu. Sepertinya Stregoboi akan menggunakannya di acara konklave besok. Lantas Yenny pun memberitahukan semua itu pada Geralt. Kebetulan Melengi akan dimulai merupakan bagian acara wajib, yaitu dansa. Jadi ketika itu, Geralt memiliki sebuah ide dengan membuat sedikit kerusuhan, berpura-pura ribut dengan Istredd dalam memperebutkan Yennefer, yang mana Yennefernya sendiri dia menyelinap ke kantor Stregoboi. Tapi sayang, Stregoboi ini memiliki semacam alarm lagi. Jadi dia tahu ada yang masuk ke ruangannya. Yenny belum menemukan buku itu, tapi dia menemukan barang-barang milik murid Aretuza. Setelah diterawang, murid-murid tersebut ternyata setengah elf semua yang diculik-culikin Stregoboi. Hate to interrupt. Stregoboi, you piece of shit. Geralt yang tadi menyadari juga langsung nyusul. Ternyata Stregoboi lah yang telah melakukan eksperimen gila di kastil demi bisa mendapatkan putri ciri. Bahkan Brotherhood lain juga datang karena mereka tidak melihatnya di pesta. Stregoboi di sini tidak bisa mengelak lagi. Tentunya tuduhan eksperimen dan penculikan juga mempelajari sihir monolit untuk menyingkirkan elf. Jelas tujuan utamanya adalah putri ciri. Tisae selaku dewan tertinggi Brotherhood yang telah melihat semua bukti akan menahan Stregoboi sampai dia diadili setelah konklave selesai. Get off! A pack of lies. All of you. Jadi gitu gengs, faktanya itu adalah flashback. Merekanya malah sedang mandi bareng sambil mempertanyakan apakah kita benar-benar berhasil. Yenny sendiri juga tidak tahu, cuma ada satu pikiran yang mengganjal tentang Philippa. Pada saat mengundangnya, dia seperti memusuhiku, tapi semua itu berbeda ketika di acara pesta. Philippa seperti ingin aku berada di pihaknya. Dia bercerita awal mula keretakan hubungannya dengan Tisae. Philippa tidak meragukan kesetiaan dan kebaikan Tisae, cuma dia hanya tidak suka ketika Tisae bersekutu dengan Pilgapors. Makanya Philippa memilih pergi. Dia juga memperingati Yenny supaya tidak percaya Brotherhood. Jika nasibmu tidak ingin seperti Lydia yang telah dibutakan akan kecintaan terhadap tuannya, Philippa sangat yakin orang yang diagungkan Lydia bukan cuma berkhianat, tapi dia juga telah bersekutu dengan Nilfgaard. Maka dari itu Philippa yang merasa punya kesamaan dengan Yenny mengajaknya beraliansi untuk mengungkap semua kebusukan Brotherhood. Tapi Yenny di sini menolak dan lebih percaya Tisae yang akan mencoba menyatukan utara. Jadi Geralt menyimpulkan sepertinya mereka tahu apa yang tidak kita ketahui. Cuma Geralt bingung kok bisa ada Brotherhood yang tertarik dengan penyihir bisu. Yenny sendiri tidak peduli akan hal itu. Cuma dia memberitahu Geralt kalau rahang Lydia terluka sangat parah. Jadi yang kamu lihat itu adalah ilusi dan hanya bisa berkomunikasi lewat telepati. Hal itu tentunya mengingatkan Geralt pada ciri palsu, di mana dia pernah berkata tentang sosok wanita bersuara aneh. Geralt sendiri kala itu pernah berpapasan dengan Lydia. Saat akan ke galeri kemuliaan, di sana ternyata ada Pilgapors yang sedang menatap lukisan First Landing, tempat pertama kali didirikannya Brotherhood. Pilgapors juga sempat cerita masa lalunya hingga dia punya pikiran kalau di antara kita memiliki banyak kesamaan. Salah satunya sama-sama anak buangan. Pilgapors juga memperingati Geralt kalau dia tidak bisa lagi melindungi putri ciri dengan cara pasif, jadi Geralt disuruh segera berpihak. Lantas Pilgapors menawarinya supaya Geralt bergabung dengan penyihir saja. Selain akan mendapatkan tempat bagi ciri, kehadiran Geralt dan Yenny di sini katanya akan menambah kekuatan dalam peperangan yang akan datang. Sebelum pergi, Geralt nyeletuk sepertinya Anda memiliki wawasan luas, bahkan juga seperti sudah tahu apa yang akan terjadi. Yenny juga merespon bagaimana mungkin Pilgapors berkata tentang peperangan, yang padahal konklave digelar bukan cuma menyatukan utara, tapi juga untuk mendamaikan benua. Geralt kepikiran dengan perhiasan Tisae. Dia melihat kalau Lydia juga memiliki permata sama, berjenis amonit merah tua, cukup langka karena hanya ada di pertambangan Redania Barat. Di sana jugalah Geralt menemukan para awewe bocil eksperimen. Jadi setelah semua kepingan puzzle disatukan, barulah mereka tahu kebenarannya. Geralt, the painting. The First Landing. It's where that corrupt portal took me when I was attacked. There was a black mountain with water below. It's Vogelford's favorite painting. He gave Tissaia that bracelet, and I bet he gave Lydia that jewelry too. She's in love with him. Stregobor wasn't her man. Vogelford too.
Yennefer akan nyusul Geralt setelah ia mencari tahu keberadaan Tisae, tapi baru juga keluar rupanya Redania punya maksud tersendiri, katanya hanya punya urusan sama penyihir saja. Jadi Dijkstra minta Geralt supaya tidak ikut campur tapi juga tidak boleh pergi sebelum urusan Redania selesai. Fine, I'll comply. Yennefer dia malah teringat Ciri, tapi saat keluar keadaan sudah chaos. Yenny pun mengambil pedang Geralt lalu ia masuk ke ruangan yang memiliki ruangan rahasia, pergi dari sana melalui jalan rahasia. Ciri bisa merasakan kekhawatiran Yenny, jadi dia akan pergi ke Aretuza tanpa sepengetahuan Jaskier. Kembalikan ke Geralt, rupanya Redania hanya ada personal dengan Pilgapors, jadi benar Philippa dan Dijkstra sudah mengetahui pengkhianatan Pilgapors sedari lama, hanya saja untuk mengungkap semua itu momennya baru tiba. So this is a trial. No. A purge. Yennefer yang akan ke penginapan Ciri dijegal oleh Lydia belak-belakan soal Pilgapors yang membuat dirinya kini semakin kuat. Yenny sempat tidak walakaya, tapi untungnya Triss muncul menghajar Lydia dari belakang. Yennefer pun lanjut mencari Ciri, sedangkan Triss akan mencari Tisae. Tisae-nya sendiri sebagai Capsek Aretuza dan Dewan Pimpinan Brotherhood diperlakukan beda sebagai bentuk rasa hormat karena yang diincar Redania cuma Pilgapors saja. Philippa dan Dijkstra mencoba meyakinkan Tisae tentang pengkhianatan Pilgapors, tapi belum juga sempat membongkar semuanya. Geralt melihat ada kabut tebal aneh di pantai. Pilgapors pun mencoba menghasut Tisae. Kalau itu adalah pasukan Redania, minta Tisae supaya membacakan mantra untuk melepaskan pengikat. Tisae yang percaya itu adalah pasukan Redania segala melepaskan pengikatnya. Death to Redania. Dilihat dari pergerakan Dijkstra, jelas pasukan itu bukan Redania. Dia yang akan kabur sempat nyinggung Ciri, alhasil Dijkstra dihajar habis-habisan Geralt. Lantas Geralt segera mencari putri Ciri. Philippa berkata kalau Tisae telah melakukan kesalahan yang sangat fatal, tapi dia tidak percaya malah ngusir Philippa dan jangan pernah kembali ke Aretuza. Pilgapors-nya sendiri tentu dia akan menyambut pasukannya, yang mana Tisae di sini baru sadar kalau semua tuduhan Redania itu benar, tapi percuma, semua itu sudah terlambat. Pilgapors benar-benar tidak peduli lagi dengan Tisae. Dia berkata Strago Boy dengan harga dirinya mudah untuk dijebak dan kau dengan kepercayaanmu mudah untuk dibodohi. Lantas Pilgapors pun membuka gerbang supaya pasukannya bisa masuk. Dianya sendiri terus pergi untuk mencari putri Ciri. Panah yang dilengkapi Demetrium mampu menembus perisai, pertarungan pun tidak bisa dihindari lagi. Ya, Pila Pandrel pun harus jadi bubur demi menyelamatkan Francesca. Tiba-tiba kunainya bergerak menusuk Artorius yang ternyata itu adalah Fringilla. Padahal Artorius ini adalah pamannya sendiri, tapi kita tahu Fringilla tidak pernah dapat dukungan dari Aretuza. You've got to fight. Amarah Francesca tidak bisa terbendung lagi. Dia menjatuhkan cincin api yang membuat sebagian besar orang terbakar. Putri Ciri akhirnya dia bertemu dengan Yenny, tapi tiba-tiba Rience muncul. Better leave it here. I have no master. Modar juga, gengs. Tapi kita kembalikan dulu ke Aretuza. Keadaan benar-benar kacau. Fringilla ternyata bukan bagian dari pasukan, melainkan dia mengikuti Francesca diam-diam.
mencoba menyemangati Francesca kalau para elf masih membutuhkanmu. Seketika dia pun bangkit, lain dengan Istredd yang baru bertemu Triss. Mereka langsung menuju ke aula dansa untuk membantu Tisae, yang mana Tisae-nya sendiri sedang berpikir keras, sepertinya dia akan mengorbankan diri seperti yang Yenny lakukan ketika di Soden. Yen. She's summoning Elsor's thunder. Ciri mengerti perasaan Yenny betapa berharganya Tisae baginya, jadi Ciri nyuruh Yenny supaya kembali ke Aretuza, tapi sepertinya Yenny terlambat karena Tisae sudah berhasil memanggil petir. Istredd yang akan mengamankan kitab monolit, rupanya dia sudah ditunggu Pilgepors, lalu ngirim Istredd bersama kitab entah kemana, sedangkan Dijkstra dia ditolong Philippa. Lain lagi dengan Cahir, rupanya dia keluar dari medan tempur untuk mencari Ciri. Dulu Ciri sangat trauma ketika melihat Cahir, begitupun Cahir dia sering dihantui dengan mimpi Ciri. Jadi dari sinilah awal mula terjadinya Redemption Arc. Kita akan melihat perubahan karakter Cahir yang tiba-tiba menyerahkan nyawanya pada Ciri sebagai langkah penembusan dosa. Tapi hal itu batal karena keburu datang pasukan Societe alias bangsa Elf. Cahir siap pasang badan demi melindungi Ciri. Tentunya itu sudah cukup memberi ruang untuk Ciri dan Geralt bisa pergi. Let's end this. Tisae rupanya sudah kehabisan baterai, tapi pertempuran belum berakhir karena Francesca CS masih selamat. Yenny pun datang. Ternyata dia melepaskan dulu Stregoboi. Untungnya Stregoboi gak baperan, dia tetap berada di pihak penyihir, malah nyuruh semuanya pergi karena momen ini sudah lama si Stregoboi nantikan. Falcon will be waiting for you. Geralt yang akan ngebegal perahu, tapi tiba-tiba terdengar suara dari dalam. Merasa ancaman besar, Geralt pun nyuruh Ciri supaya pergi, yang ternyata itu adalah Pilgepors. The denouement that draws the play to a close. By magic. Alone in a world he never made. My staff. No more. Gelonya asli gak expect gengs, Pilgepors seorang pengkhianat dan sekuat itu. Karena kita tahunya saat melawan Cahir pun dia kerepotan, sedangkan Ciri dia kembali untuk mencari Yennefer. Lain dengan Tisae, entah apa konsekuensi yang akan dia terima, pastinya akan sangat besar. Kembali ke Geralt, dengan tenaga tersisa dia mencoba melawan lagi Pilgepors. Andai saja Geralt punya ramuan, mungkin dia bisa mengimbanginya. The continent! Ciri tidak sengaja malah ke tempat monolit raksasa, tapi Ciri ketahuan Pilgepors, takut dirinya tertangkap. Ciri seolah-olah dia mendengar monolit berbicara, dan yang terjadi... You don't know what you're playing with, Cirilla. I understand. But you are not ready for this kind of power. This continent! Iya, kira-kira apa cenah yang terjadi, gengs? Karena Sin keburu pindah ke Geralt, yang diselamatkan Triss. Francesca juga tidak menemukan Ciri karena menurut info yang mereka dapat,
Ciri itu ada di Aretuza dan para penyihir hanya bisa menyaksikan kehancuran Aretuza. Jaskier yang nyusul ke Aretuza bertemu dengan Yenny. Yenny kehilangan Ciri, sementara Geralt juga sekarat, tapi dia dibawa Triss ke hutan Brokilon untuk diobati. Jadi seperti inilah kondisi Geralt saat ini. Tentunya Eiteh mengenal nama Geralt dari Putri Ciri yang waktu itu sempat ke sini. Putri Cirinya mah dia tiba-tiba diturunkan di gurun antah berantah. GPS Yennefer juga sepertinya tidak berfungsi. Lah, tapi ada yang memperhatikan Ciri, namun dia tiba-tiba menghilang lagi. Entah bagaimana cara Ciri keluar dari sana karena sejauh mata memandang gurun semua. Ciri benar-benar kelaparan dan kehausan apa saja dia lebok, lalu pergi ke barat mengikuti arah matahari terbenam. Dia berjalan tak kenal lelah, siang malam sampai ke siang lagi, tapi faktanya Ciri malah kembali ke tempat yang sudah dia lalui. Been walking the wrong way all night. Tapi Ciri melihat ada jejak kaki lain. Cuma jejak itu menghilang dan Ciri malah menemukan yang dia kira air. Tapi faktanya itu semacam lendir lagi. Lalu muncul seekor unicorn seperti dia sedang memperingati Ciri. Wah, ada cacing gurun Alaska dong. Si kuda malah jual mahal karena disentuh pun dia tak mau. Tapi dia seperti ingin supaya Ciri mengikutinya, cuma larinya gak kekejar, alhasil kuda itu pun menghilang tanpa jejak. Badai juga hadir, tapi setelah Ciri berhasil menembusnya, akhirnya dia menemukan bebatuan dan ada si Oscar juga. Menangkapnya lalu ia makan hidup-hidup. Setelah ada sedikit tenaga, Ciri pun kembali berjalan tanpa arah, tapi Ciri tiba-tiba mual. Lokasi juga tiba-tiba berubah, seseorang misterius memperingati Ciri supaya tidak makan lagi kadal karena beracun. Ciri pun bertanya di mana aku, tapi dia tidak menjawab, malah bercerita kalau di antara kita memiliki kesamaan yang sangat besar, terutama darah yang mengalir dan juga sama-sama seorang putri yang terbuang. Bedanya, keluargamu terbunuh, tapi aku harus membunuh keluargaku demi memperbaiki sistem kehidupan. Jadi Ciri, kau bukanlah satu-satunya orang yang percaya bisa merubah dunia, tapi bisa jadi kau yang terakhir. Hello? Gak tahu ya gengs, itu mimpi atau halusinasi seperti yang sudah-sudah. Yang jelas ketika bangun, unicorn sudah ngejugrug saja di situ. Seperti biasa dia minta Ciri supaya mengikutinya. Dan kali ini si kuda tidak menghilang, melainkan menunjukkan sumber mata air. Lantas Ciri pun meminumnya dan itu bukanlah halusinasi. Ciri pun dipandu si kuda ke arah jalan yang benar hingga pada suatu malam, si awewe misterius kembali hadir, namun kali ini dia menunjukkan wajahnya. You're Falca. Falca, satu nama yang pernah disebut Strego Boy ketika berhadapan dengan Francesca. Ciri penasaran dengan kata-kata dia waktu itu. Faktanya, dia juga ternyata Elder Blood, sama merupakan seorang putri dari Raja Redania bernama Pridang. Namun, suatu ketika ibunya diceraikan, Falca yang ditolak haknya atas kerajaan, melakukan kudeta dengan mengumpulkan rakyat jelata. Dia berhasil membunuh ayah, ibu tiri, beserta adik tirinya, hingga dijuluki Bloody Falca lalu dibakar hidup-hidup di tiang pancang. Menurut Falca, menjadi aib itu sangat mudah, kita hanya perlu mengikuti apa yang mereka tuduhkan. Dituduh monster, oke, kita bisa menjadi monster dengan kekuatan kita. Kita dimanfaatkan, kita punya sihir yang lebih kuat untuk membunuh mereka. Intinya, Falca di sini mencoba mempengaruhi Ciri dan memberitahunya kalau waktu itu Falca melihatmu di masa depan, tapi tidak lebih dari sekedar bocil yang dikorbankan keluarganya sendiri, dibohongi hanya untuk membuatmu rapuh. You want to change the system, Princess Cirilla? Burn it to the ground. Ciri dibangunkan oleh si kuda lalu melanjutkan perjalanan, tapi baru juga selangkah dua langkah, eta yang terjadi.
Berhasil mengalahkan monster kalajengking, tapi si unicornnya kecolok, gengs. Ciri membalutnya dengan kain ajaib hingga si kuda mampu berdiri dan melanjutkan perjalanan. Tapi naas di keesokan paginya si kuda malah sekarat. Hal itu tentu membuat Ciri stres karena lagi-lagi dia tidak mampu melindungi orang-orang terdekatnya. Di saat itulah Valka kembali muncul memberikan alasan bagaimana kau bisa merubah sistem sementara orang-orang di dekatmu saja tidak bisa kau lindungi. Valka kembali menghasut Ciri supaya menggunakan sihir api seperti yang pernah dia lakukan dalam pemberontakan. Sebenarnya Ciri sempat menolak karena Yenny pernah berkata kalau sihir api dilarang, yang bahkan Ciri sendiri pernah merasakan dampaknya ketika berhadapan dengan almarhum Rience. Tapi Valka di sini berhasil meyakinkan Ciri, bahkan dia mengajarkan Ciri bagaimana cara menggunakan sihir api. I was never taught how. Just reach out and let the fire in. Jadi ini bukan sihir api biasa ya gengs, tentunya berbeda dengan yang dimiliki almarhum Rience. Elder Blood dipadukan dengan emosi Ciri yang ingin melindungi orang menjadikan sihir api bertindak alami sebagai penyembuh. Tapi setelah itu si kuda seperti ketakutan. Valka berkata Ciri tidak perlu mengejarnya karena mereka yang takut hanya akan menjadi beban bagimu. Ciri pun kini manut-manut saja karena terpesona dengan keadaan dan kekuatan api yang mengalir dalam dirinya. History. They killed Lara Doran for it. Burned me at the stake for it. But you, Cirilla, you're different. You will change everything! Gelo, tapi Valka ini lebih dikenal sebagai iblis elf, gengs. Apakah Ciri akan terpengaruh lalu menjadi iblis seperti Valka karena dituntun untuk melakukan balas dendam? Bukan cuma itu, Valka juga menanamkan kalau orang terdekat, orang yang menyayangimu, mereka semua akan mengkhianatimu. Sadar-sadar, Ciri ditemukan oleh sekelompok bandit dan langsung menyeretnya. Tapi Sin, kita alihkan dulu ke Jaskier. Rupanya dia nyusul ke hutan Brokilon. Bermodalkan teman Geralt, awalnya mereka tidak percaya. Tapi Jaskier yang belum tahu kondisi Geralt berkata akan menunggunya sampai menemuiku sambil sedikit mengumandangkan syairnya. Sungguh tidak terduga para penghuni Brokilon rupanya malah tersentuh oleh syair Jaskier. Lantas ia pun diizinkan masuk untuk menemui Geralt. He's not well. Geralt? Jaskier terkejut karena luka Geralt separah ini, tapi Geralt terkesan tidak peduli, malah dia menanyakan Ciri dan Yenny. Dijawab Jaskier kalau Yenny baik-baik saja, tapi tidak dengan Ciri, dia telah menghilang. Cuma selama perjalanan ke sini, Jaskier lewat ke pinggiran Rogopen yang sudah rata dengan tanah. Nilfgaard mencari Putri Ciri di sana, dan raja mereka mengumumkan secara resmi kalau Putri Ciri menuju Nilfgaard. Mendengar hal itu, Geralt ingin pergi yang padahal jangankan untuk berdiri, beranjak dari tempat tidurnya saja belum mampu. Lantas Geralt pun minta metode pengobatan yang lebih ekstrim lagi, tapi bisa membuatnya cepat sembuh. Beralih dulu ke Yenny yang menemui Kapten Laut. Yenny penasaran akan desas-desus Putri Ciri menuju Nilfgaard, dan itu dibenarkan si Crane. Kayaknya para bandit sih yang menyerahkan Ciri demi imbalan. Lah, tapi nekating, artinya harapan si Kapten Ciri belum diantar ke Nilfgaard oleh Vilgefortz. You know where this Vilgefortz has got us stowed? Yennefer pergi ke kastil yang sempat diceritakan Geralt. Ciri jelas tidak ada di sana, cuma Yenny shock parah karena kejadiannya lebih mengerikan dari apa yang diceritakan Geralt, lalu mengucapkan mantra bersama untuk membatalkan sihir pada murid-murid Aretuza. Tapi mereka sudah tidak terselamatkan, namun akan membawanya ke Aretuza untuk dimakamkan dengan layak. Akhirnya, setelah sekian lama, kita pun diperlihatkan kerajaan Nilfgaard yang sangat megah. Berbeda dari kerajaan lain, sepertinya Stregoboy juga tumbang karena mereka berdua masih sehat.
menemui Emir untuk memberikan kabar atas kemenangannya di Aretuza yang tak lepas dari peran Fringilla. Emir, bersyukur kau bangkit dari kematian tepat waktu, karena yang Emir tahu Fringilla itu sudah wafat, sedangkan tujuannya ke sini. Fringilla akan mengungkapkan sebuah strategi ciamik untuk menaklukkan utara, tapi bisa dilakukan jika ada seseorang yang bisa kamu percaya untuk menjadi presiden di Cintra. So allow me to serve you as Imperial Governor of Zentria and Francesca. Emir setuju, tapi ada satu syarat. Francesca akan diizinkan memimpin Elf di Cintra, tapi biarkan pasukan Societe berada di Nilfgaard. Awalnya Francesca keberatan, tapi dia tidak diberi pilihan. Istilahnya Emir hanya memberi dua pilihan, korbankan pasukan Societe atau semua Elf akan binasa. Beralih ke Redania, Dijkstra yang masih pincang dipanggil King Pisimir, menyalahkan Dijkstra atas kegagalannya di Aretuza karena dengan keberhasilan Nilfgaard, mereka kini menguasai kota-kota di Aedin, Illyria, dan Cidaris. Akibatnya, semua fraksi jadi terpecah belah, terlebih Radovid juga menghilang, jadi kau jangan coba-coba menenangkanku dengan kata-kata. Geralt terlihat sudah berlatih meski walikatnya belum sembuh, tapi kita kembalikan dulu ke Yenny yang memberitahu Tissaia kalau upacara pemakaman sudah siap. Tissaia nyuruh Yenny duluan, katanya ada sedikit yang harus dia urus. Lantas Yenny dan penyihir lain pun memberi penghormatan terakhir. Tapi Yenny tiba-tiba merasakan sesuatu, faktanya urusan Tissaia ternyata bundir. Dia sudah tidak sanggup lagi menanggung rasa bersalahnya, tapi sempat menulis surat supaya Yenny bisa memimpin para penyihir tersisa. Tidak lama dari itu, Yenny pun nyusul ke Brokilon untuk melihat keadaan Geralt. Yenny di sini merasa hancur dan marah karena dalam sekejap Pilgepors telah mengambil semua yang berharga darinya. Begitupun Geralt yang merasa bersalah karena telah kalah dari Pilgepors. Tapi Geralt bertekad akan tetap mencari ciri dan membalas semua perbuatan Pilgepors, minta Yenny supaya membantunya dalam proses penyembuhan. Radovid akhirnya pulang dibawa oleh Philippa, cuma Dijkstra kini mulai stres. Dia bukan taat terhadap Pisimir, tapi lebih ke merasa bersalah atas kegagalannya membuat Redania menjadi kuat. Sempat minta Philippa supaya membunuhnya, tapi Philippa tidak melakukan itu karena dia punya rencana lain. Wah, modern gengs, apa cenah yang direncanakan Philippa? Pembunuhan King Pisimir lagi-lagi mengkambing hitamkan Nilfgaard. Tapi kalau Radovid seharusnya dia tahu, karena Dijkstra pernah berkata soal plan B ini, ia pun langsung diangkat menjadi kaisar baru. Fuckboy rupanya kembali ke Brokilon karena sudah tidak sepaham dengan Francesca yang mendukung peperangan. Jadi sebelum Geralt pergi, ia berpesan kalau aku memaafkan Ciri dan tolong sampaikan juga maafku padanya. Lantas Geralt yang sudah pulih pun segera pergi untuk mencari Ciri. Sementara Cirinya sendiri ternyata benar, dia kini sudah tiba di Nilfgaard. Hadir juga Pilgepors yang mukanya rebek akibat ledakan monolit. Putri Ciri disambut dengan sangat antusias. Tapi faktanya itu adalah Ciri Ciri palsu karena putri Cirinya sendiri kita tahu dia ditahan oleh para bandit bersama satu pria bernama Kaileg. Yang mana tidak lama dari itu mereka diselamatkan oleh kelompoknya si Kaileg. Having a party without the rest of us? The rat! Oh, behind you! Proceed, rat! Me and the brat will be taking our leave now. I knew you were alive! Mereka hanya menyisakan satu orang dan disuruh duel dengan Putri Ciri. Tapi Putri Ciri di sini dengan mudah bisa mengalahkan, bahkan tak segan membunuhnya. Sedangkan Geralt yang akan pergi ke selatan terlihat pasukan Nilfgaard yang berjaga di perbatasan wilayah mereka. Geralt awalnya ingin tetap netral dengan cara membayar untuk menghindari konflik. Tapi setelah melihat ada tentara yang mengganggu emak-emak dan seorang bocil, Geralt pun tidak bisa berdiam diri. We are no longer afraid.
dragon! Ya, rupanya Milva diam-diam mengikuti Geralt. Ada yang spesial juga darinya karena Milva tidak terpengaruh air suci Brokilon. Dari sinilah awal mula kelompok yang disebut Hansa berdiri. Tentunya akan bertambah lagi beberapa orang di kemudian hari dalam misi utama mereka menyelamatkan Putri Ciri. Get up. You tell that fuck Amir that no matter his armies, no matter his walls, I will free Ciri. Wah, lantas seperti apa cenah kisah perjuangan Geralt yang belum tahu kalau Emir itu adalah Duni? Tapi sayang, ini jadi season terakhir Geralt of Rivia yang diperankan oleh Henry Cavill. Kabarnya dia memang hanya neken kontrak sampai 3 season saja karena setelah itu dia ada proyek lain yang lebih fantastis. Jadi di season 4 yang akan dibahas, kita akan melihat Geralt yang berbeda. It's okay, kita lihat nanti seperti apa Geralt yang baru. Kembali ke Ciri yang sudah mulai terasa akan perubahannya. Bahkan saat ditanya nama pun dia menjawab, Call me Falca. Ride, Witcher, ride. With the wind that moves the trees.